ketika sedang berdiam di Wihara Jetavana di Savatthi. Buddha mengucapkan syair ini, yang berkaitan dengan Sumana Devi, putri bungsu Anathapindika. Setiap hari, 2000 bhikkhu menerima dana makanan di rumah Anathapindika di Savatthi, dan jumlah bhikkhu yang sama di rumah umat awam wanita yang terkenal, Visaha. Sementara di rumah Visaha, persembahan dana makanan diawasi oleh cucu perempuannya. Anathapindika menunjuk putri sulungnya Mahasubhada untuk mengawasi persembahan dana. Ia menunjukkan sikap sopan dan hormat sesuai dengan kebiasaan mereka kepada para bhikkhu, mendengarkan dhamma dan sebagai hasilnya mencapai buah Sotapatti, tingkat kesucian Sotapanna. Kemudian Mahasubhada menikah dan tinggal bersama keluarga suaminya. Kemudian Anathapindika menunjuk anak keduanya Culasubhada, yang mengikuti teladan kakak perempuannya, memperoleh buah Sotapatti, dan setelah itu menikah dan tinggal bersama keluarga suaminya. Akhirnya Anathapindika menunjuk putri bungsunya Sumana. Sementara kedua kakak perempuan itu mencapai tingkatan buah Sotapatti dengan mendengarkan dhamma, sambil menyajikan makanan kepada para bhikkhu. Sumana Devi melakukannya dengan lebih baik dan dia mencapai buah Sakadagami, tetapi tetap tidak menikah. Waktu pun berlalu hingga Sumana Devi jatuh sakit, tidak mau makan, dan hanya berbaring di tempat tidur. Dia memanggil ayahnya. Pada waktu itu Anathapindika sedang berada di ruang makan ketika dia mendengar suara putrinya memanggilnya. Anathapindika segera mendatanginya dan berkata, "Ada apa putri tersayang Sumana?" Sumana berkata, "Apa yang kamu katakan, adik laki-laki?" "Kanitha Batika? Kamu berbicara dengan tidak jelas, putriku." "Aku tidak berbicara dengan tidak jelas, adik laki-laki." "Apakah kamu takut, putri tercinta?" "Aku tidak takut, adik laki-laki." Kemudian Sumana tidak berkata apa-apa lagi, lalu meninggal. Cara sapaannya membuat ayahnya bertanya-tanya dan membuatnya gelisah dan tertekan, berpikir bahwa putrinya mengigau dan tidak waras pada saat kematiannya. Anathapindika sangat sedih dengan kematian putrinya. Meskipun Anathapindika telah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia masih tidak mampu menahan kesedihan yang muncul dalam dirinya. Jadi, setelah melakukan upacara pemakaman tubuh putrinya, dia bergegas mendekati Buddha dan melaporkan kepadanya tentang putrinya, Sumana Devi. Buddha kemudian bertanya kepada Anathapindika, "Rumah tangga, mengapa kamu datang bersedih, menangis? Yang mulia, putriku Sumana telah meninggal, ya? Mengapa kamu menangis? Bukankah kematian pasti untuk semua?" Anathapindika menjawab, "Wahai yang mulia, sebenarnya saya tidak bersedih karena hal itu, tetapi sedih karena putri saya mengigau, meskipun dia memiliki hiri, malu berbuat jahat, dan otapa, takut berbuat jahat. Yang sangat menyedihkan saya adalah pikiran bahwa ketika dia meninggal, dia tidak waras." Buddha kemudian bertanya, "Tetapi, apa yang putri bungsumu katakan, Bendahara Agung?" Anathapindika menjawab, "Yang mulia, ketika saya memanggilnya sebagai Sumana sayang, dia menjawab seperti ini, 'Apa yang Anda katakan, adik lelakiku?' Kemudian saya berkata kepadanya, 'Kamu berbicara dengan tidak jelas, putriku.' Dia berkata, 'Saya tidak berbicara tidak jelas, adik.' Ketika saya bertanya, 'Apakah kamu takut dengan kematian ini?' Dia menjawab, 'Saya tidak takut, adikku.' Kemudian dia meninggal tak lama setelah mengatakan itu. Kemudian Buddha memberitahu orang kaya yang mulia itu bahwa putrinya dalam keadaan waras dan sepenuhnya menguasai diri pada saat dia meninggal. Buddha juga menjelaskan bahwa Sumana Devi menyebut ayahnya sebagai adik laki-laki karena pencapaian magga, jalan, dan phala, buahnya, lebih tinggi daripada pencapaian ayahnya. Dia adalah seorang Sakadagami sedangkan ayahnya hanya seorang Sotapanna. Anathapindika bertanya, "Apakah itu alasannya, yang mulia?" "Itulah alasannya, wahai perumah tangga," jawab Buddha. "Lalu di mana dia terlahir sekarang, yang mulia?" "Di alam Dewa Surga Tusita, wahai perumah tangga." "Wahai Bhante, putriku hidup bergembira di tengah-tengah keluarganya dan sekarang dia lahir di tempat yang penuh kebahagiaan juga." Buddha menjawab, "Ya, mereka yang waspada, baik itu perumah tangga atau pabajita, pasti akan bergembira baik di dunia ini maupun di dunia yang berikutnya. Seseorang yang telah keluar dari rumah, seseorang yang telah meninggalkan kehidupan duniawi dan menjalani kehidupan seorang bhikkhu petapa, seseorang yang ditahbiskan, sebagai seorang biarawan rahib Buddhis, pergi ke kehidupan suci atau pabajja." Stanza 18, di sini dia bergembira, setelah meninggal dia bergembira. Pelaku kebajikan bergembira di kedua tempat. Dia bergembira setelah berpikir seperti ini, "Saya telah melakukan kebajikan.
makin bergembira saat dia telah pergi ke tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang baik setelah kematian. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.